Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada hari ini sudah masuk minggu keempat kita melakukan proses pembelajaran secara daring atau online. Yang mana pelajaran ini kita lakukan untuk bisa mentransfer kembali materi-materi yang memang itu menjadi acuan untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan sekali lagi kepada anak-anak sekalian untuk tetap berada di rumah, untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu upaya kita untuk mencegah penularan wabah COVID-19 ini. Untuk itu tetap berada di rumah, stay at home, jangan keluar kecuali itu merupakan memang benar-benar penting untuk keluar. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas seperti minggu lalu, yang mana terkait masih jaringan juga, yang mana 2 minggu yang lalu kita juga sudah membahas terkait materi mengenai sel. Nah, materi mengenai sel, minggu selanjutnya kita membahas jaringan, yaitu jaringan mengenai tumbuhan. Nah, kita sedikit mereview sebelum kita masuk materi kita pada hari ini. Kita akan mereview pembelajaran yang telah dilakukan di 2 minggu yang lalu. Nah, pertama kita 2 minggu yang lalu sudah membahas mengenai sel. Oke, mengenai sel anak-anak, kita membahas mengenai sel. Apa itu sel? Sebelum itu saya akan tunjukkan dulu gambar sel. Nah, ini merupakan gambar sel. Ini merupakan gambar sel. Bisa dikatakan ini merupakan sel hewan. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu sel, pengertian sel, organel sel, serta apa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, kita akan membahas sedikit saja mengenai pengertian, karena ini merupakan salah satu hal yang penting untuk mengetahui apa itu sel itu sendiri. Nah, dari gambar yang ada di depan kita ini, kita dapat mengartikan bahwasanya sel itu merupakan unit organisasi terkecil yang menyusun kehidupan makhluk hidup. Anak-anak bisa baca pengertian dari sel di samping saya ini. Nah, itu merupakan salah satu pengertian dari sel. Nah, setelah membahas mengenai sel, minggu lalu kita sudah membahas juga mengenai jaringan, yaitu jaringan pada tumbuhan. Oke, sebelum itu kita buang dulu gambar selnya. Oke, kita membahas mengenai jaringan, yaitu jaringan pada tumbuhan. Ya, nah, ini merupakan gambar tumbuhan. Tumbuhan apa itu pengertian jaringan, bagian jaringan, serta struktur dari jaringan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, pada minggu ini kita akan membahas juga mengenai jaringan, tetapi bukan pada jaringan pada tumbuhan, melainkan kita akan membahas mengenai jaringan tentang hewan. Nah, kita akan membahas jaringan, struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Oke anak-anak, nah sebelum itu saya akan menunjukkan dulu gambar dari hewan. Nah, ini merupakan gambar hewan. Nah, bisa lihat gambar apa kira-kira ya anak-anak? Ya betul, ini merupakan gambar sapi. Nah, kalau kita perhatikan hewan yang ada di depan kita ini, memiliki struktur tubuh yang kompleks. Betul tidak anak-anak? Kira-kira ada bahan-bahan atau istilahnya ada organ-organ yang menyusun dari hewan tersebut, mulai dari sel, jaringan, organ, sampai membentuk yang namanya tubuh, satu kesatuan yang dinamakan hewan tadi, yaitu sapi. Nah, kita akan membahas satu-satu. Kemarin sudah membahas mengenai sel, hari ini kita akan membahas mengenai jaringan. Sebelum kita membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan, kita akan coba membahas apa itu pengertian dari jaringan. Nah, kita membahas mengenai jaringan. Apa itu jaringan? Pengertian dari jaringan.
Nah, di dalam disiplin ilmu biologi anak-anak, jaringan itu dapat diartikan sebagai kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk serta fungsi satu dengan yang lain. Artinya satu sel dengan sel lain itu memiliki fungsi yang sama sehingga membentuk yang namanya kumpulan yang disebut sebagai jaringan. Nah, anak-anak bisa baca pengertian di samping saya ini, pengertian mengenai jaringan. Oke. Jaringan antara satu jaringan dengan jaringan lainnya itu berbeda. Jaringan satu dengan jaringan yang lainnya itu berbeda. Nah, namun dari perbedaan ini antara jaringan satu dan jaringan dua itu bisa saling melengkapi, saling bekerja sama. Guna apa? Guna menciptakan fungsi fisiologis sehingga mampu menggerakkan atau mampu membentuk sebuah organ bagi makhluk hidup itu sendiri. Setiap hewan ataupun setiap makhluk hidup itu mempunyai jaringan-jaringan yang kompleks. Nah, tentu jaringan ini memiliki fungsi tentunya. Nah, namun fungsi-fungsi dari setiap jaringan itu akan ditentukan berdasarkan daripada jaringan itu sendiri. Artinya apa? Artinya setiap satu jaringan itu memiliki fungsi tersendiri dan satu jaringan memiliki fungsi tersendiri. Oke, kita akan membahas satu persatu mengenai jaringan pada hewan. Kita akan membahas mengenai pertama jaringan pada hewan itu. Anak-anak bisa lihat di modul yang saya kirim di Google Classroom, materi mengenai sel. Di situ juga dibahas mengenai jaringan, jenis-jenis jaringan. Dan kita pada hari ini akan membahas cuma 2 saja jaringan ya. Minggu depan kita akan membahas 2 lagi, atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas 2 jaringan lagi. Karena materi mengenai jaringan ini cukup kompleks sehingga murid-murid diharapkan untuk bisa menyimak dengan baik materi pada hari ini. Oke anak-anak, kita akan masuk. Nah, jaringan pertama yang ada pada hewan itu yang tentunya terdapat istilahnya tuh di bagian luar atau melindungi bagian luar daripada hewan itu sendiri. Nah, kita ambil contoh sedikit. Nah, di sini ada gambar beruang. Anak-anak bisa lihat beruang yang ada di samping kita ini itu tentunya memiliki lapisan di luarnya. Pertama, dia memiliki bulu. Nah, yang kedua dia memiliki kulit. Nah, yang ketiga dia memiliki daging di bawah kulit itu sendiri. Nah, apa kaitannya? Kita akan membahas satu jaringan dasar yang paling utama di luar tubuh ataupun di dalam tubuh yang mendekati bagian luar tubuh makhluk hidup itu sendiri, yaitu jaringan epitel. Oke, kita akan membahas mengenai jaringan epitel. Nah, jaringan epitel atau yang dikenal sebagai jaringan epitelium merupakan suatu jaringan yang melapisi bagian permukaan tubuh organisme multiseluler, baik itu permukaan luar maupun permukaan dalam. Nah, dalam bentuknya fungsi dari jaringan epitel ini itu melindungi berbagai macam bahaya-bahaya yang menyerang makhluk itu sendiri. Nah, tentunya ada contoh daripada jaringan epitel ini sendiri. Misalkan itu pada permukaan mulut hewan ataupun kerongkongan, lambung, usus, paru-paru yang sesungguhnya itu ada hubungan dengan permukaan luar. Nah, itu merupakan pengertian secara umum mengenai jaringan epitel pada hewan. Nah, bagaimana mengenai struktur dari jaringan epitel? Oke, anak-anak bisa baca di samping saya ini mengenai struktur dari jaringan epitel. Nah, strukturnya pada umumnya salah satu permukaan epitel itu bersifat bebas yang dapat menghadap kecairan ataupun udara. Artinya ia di situ berada pada permukaan yang berada di luar.
artinya ia bisa bersentuhan dengan udara ataupun bentuk-bentuk benda lainnya. Nah, epitelium tidak memiliki suplai darah, nutrisinya bebas dan menghadap ke cairan ataupun udara tadi. Nah, yang ketiga, sel-sel epitel itu tersusun rapat, artinya ia sangat rapat antara sel satu dengan sel lainnya, dengan sedikit materi interseluler. Nah, sel-sel epitel ini itu mampu bereproduksi dengan cepat untuk mengganti sel-sel yang rusak atau hilang. Contohnya misalkan tubuh kita atau tubuh hewan mengalami yang namanya luka ataupun pendarahan pada bagian luar, tentu itu akan mempercepat proses dari pereproduksian sel-sel itu sendiri untuk mengganti sel yang rusak tadi. Nah, bagaimana jenis-jenis jaringan pada epitel? Nah, jenis-jenis jaringan pada epitel itu banyak sekali. Nama jenis-jenis jaringan maupun letak serta fungsinya. Ada beberapa jenis jaringan epitel. Saya akan sebutkan beberapa saja mengenai jenis jaringan epitel. Anak-anak bisa juga baca di modul karena itu sudah disediakan juga. Yang pertama itu epitel pipih selapis. Bagaimana bentuknya? Kalau dilihat bentuknya dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan. Epitel pipih selapis. Artinya ia selapis sini saja. Selapis begitu. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap jaringan itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Bagaimana dengan jaringan epitel ini? Pertama kita akan membahas jaringan epitel pipih selapis ini. Pertama letaknya. Nah, letak dari jaringan epitel pipih ini itu cukup banyak di bagian tubuh hewan. Ada di pembuluh darah, pembuluh limpa, selaput dalam telinga, kapsula, serta pada ginjal dan lain sebagainya. Dan apa fungsinya epitel selapis ini? Nah, itu terkait pada proses difusi dan filtrasi ataupun penyaringan. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua itu ada epitel pipih berlapis. Dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan epitel pipih selapis. Ini tangan saya ditimpakan dengan tangan satu lagi, kemudian tangan satu lagi, kemudian tangan satu lagi. Nah, maka ia akan membentuk berbagai lapisan tangan. Seperti itulah contohnya bentuk dari epitel pipih berlapis. Artinya ia bisa dikatakan tebal jaringan epitel pipih berlapis ini. Nah, jaringan epitel pipih berlapis ini itu terletak contohnya di rongga mulut, epidermis, esofagus, bahkan rongga hidung. Nah, fungsinya tentu dari bentuknya saja sebenarnya kita sudah bisa melihat apa itu fungsi dari epitel berlapis. Jika dilihat bentuknya itu tebal, maka di situ epitel berlapis dapat dikatakan memiliki fungsi terkait proteksi ataupun perlindungan diri. Selanjutnya itu ada yang namanya epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis. Kubus bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa dikatakan petak begitu kan. Nah, tapi dari bentuk kubus yang petak tadi itu hanya selapis, satu macam kubus saja. Nah, letaknya di mana? Letak epitel kubus selapis ini itu terletak pada permukaan dalam lensa mata. Anak-anak bisa baca di sini, saya sediakan dulu. Nah, di sini permukaan dalam lensa mata itu letaknya kan, letak epitel kubus selapis tadi, permukaan infrared atau induk telur dan saluran neutron ginjal. Fungsinya apa? Fungsi dari epitel kubus selapis ini memiliki fungsi yang sama juga seperti fungsi sebelumnya, yaitu sebagai proteksi atau perlindungan. Nah, anak-anak bisa baca di modul itu ada beberapa jenis jaringan dari epitel pipih. Ada kira-kira 8. Nah, di situ juga dijelaskan mengenai letak, fungsi, serta gambarnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada salah satu jaringan yang juga cukup penting dibahas,
yakni mengenai jaringan otot. Oke, saya tampilkan dulu gambar otot. Ini dia, ini merupakan gambar otot, ya kan? Gambar otot. Otot ini kalau misalkan manusia, kita bisa melihat bentuknya. Kadang ada yang bentuk seperti sebuah gunung, artinya memiliki kekuatan atau kekekaran tersendiri bagi otot itu sendiri. Nah, apa itu jaringan otot? Nah, ternyata hewan juga punya yang namanya jaringan otot itu sendiri. Bukan hanya manusia, tapi hewan juga mempunyai jaringan otot. Nah, jaringan otot itu merupakan suatu jaringan yang tersusun atas sel-sel dan serat yang bertugas untuk menggerakkan anggota tubuh. Artinya di situ ia tersusun dengan sel serta serat yang mampu menggerakkan anggota tubuh. Nah, pada proses penggerakannya yang seperti saya bilang tadi, itu ada dua jenis proses gerak pada otot. Ada yang namanya gerak sadar, dan ada juga gerak yang tidak sadar. Nah, kita akan membahas gerak sadar dengan gerak tidak sadar ini di pertemuan selanjutnya mengenai apa itu. Ini akan terkait mengenai jaringan saraf juga, akan sedikit menyinggung mengenai jaringan saraf. Nah, seperti saya bilang tadi bahwasanya jaringan otot ini tersusun atas yang namanya sel serta serat. Nah, serat yang perlu kita pahami di sini, tadi sel sudah saya jelaskan, pengertian dari sel, organel sel serta bentuk-bentuk dari sel sudah dibahas juga di pertemuan 2 minggu yang lalu. Nah, bagaimana dengan serat? Nah, serat otot ini itu suatu serat yang mengandung istilahnya filamen. Filamen itu istilah lain dari benang dan miosin. Nah, filamen dan miosin. Nah, selain daripada dua itu, serat tadi itu juga tersusun atas aktin yang menyusun serat itu sendiri. Sehingga dari ketiga gabungan itu mampu memberikan fungsi tersendiri. Artinya ia memiliki kemampuan untuk memanjang atau memendekkan otot. Kita bisa ambil contoh. Nah, ini merupakan salah satu contoh pergerakan yang dilakukan oleh 3 unsur tadi, filamen, aktin, dan miosin tadi. Sehingga otot ini mampu bergerak memendek ataupun memanjang. Nah, jaringan otot ini sendiri itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada otot polos, yang kedua itu ada otot lurik, yang ketiga itu ada otot jantung. Nah, itu ketiga nanti akan kita bahas di selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan otot tadi, jenis-jenis otot tadi, kita akan sedikit membahas atau menyinggung mengenai bagaimana karakter dari otot tersebut. Walaupun ketiga karakter, ada 3 jenis tadi, tapi itu memiliki sama-sama karakter yang sama. Nah, otot memiliki 3 karakter yang perlu anak-anak pahami. Anak-anak bisa lihat, pertama itu ada kontraksibilitas. Yang kedua itu ada elastisitas. Nah, kita akan membahas pertama dulu. Pertama itu ada kontraksibilitas. Nah, kontraksibilitas ini yaitu kemampuan otot, suatu kemampuan otot untuk memendek atau lebih pendek dari ukuran semula. Ini merupakan salah satu contoh. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Biasanya kegiatan-kegiatan ini bersifat kegiatan fisik biasanya, yang menyangkut menyangkut tubuh atau pergerakan tubuh. Nah, yang kedua itu ada elastisitas. Elastisnya itu kemampuan otot untuk kembali kepada ukuran. Artinya ia elastis, misalkan pada sebuah karet ketika kita tarik maka ia akan kembali ke dalam bentuk semula. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya fleksibilitas. Artinya itu suatu kemampuan otot untuk memanjang atau bahkan lebih panjang dari ukuran semula. Nah, ini merupakan 3 contoh 3 karakter dari otot. Kita membahas secara sederhana saja karena sudah saya bagikan juga di modul, anak-anak bisa lihat di situ ada pembagiannya.
Pertama itu otot polos, kita bahas ya, otot polos. Bagaimana bentuk otot polos? Bentuk dari otot polos itu bentuknya memanjang dan berbentuk koma atau bentuknya ujungnya itu lancip. Itu merupakan salah satu bentuk dari otot polos tadi. Nah, otot polos ini biasanya tidak menurut kehendak, artinya ia bergerak secara tidak sadar, tidak menurut kehendak kita atau kehendak pada hewan tersebut ketika mengalami proses pergerakan. Nah, selanjutnya itu ada otot lurik. Nah, ini yang paling penting. Otot lurik biasanya kalau misalkan kita melihat pada hewan itu bagian dagingnya. Ada daging. Biasanya daging tersebut biasanya ada istilahnya melekat pada rangka, maka itu disebut sebagai otot lurik. Bentuknya bagaimana? Bentuknya biasanya memanjang dan ujungnya tumpul, berbeda dengan otot polos tadi. Bagaimana kontraksinya? Nah, kalau di dalam otot polos itu kontraksinya itu lambat. Namun berbeda dengan di dalam otot lurik. Itu kontraksinya itu paling cepat di antara otot polos maupun otot jantung. Nah, bagaimana tipe kontrolnya? Nah, kalau misalkan otot polos tadi itu tidak menurut kehendak, maka otot lurik itu menurut kehendak, artinya ia bergerak berdasarkan keinginan makhluk itu tadi. Misalkan hewan akan bergerak atau otot lurik akan bergerak ketika hewan tersebut mengalami pergerakan. Otot jantung bagaimana? Nah, otot jantung tentunya otot jantung dari namanya saja sendiri kita bisa membayangkan bahwasannya terletak pada jantung atau berada di bagian dinding jantung itu sendiri. Nah, bentuk otot jantung ini itu memanjang serta memiliki bercabang yang banyak dan menyatu antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalkan otot lurik tadi itu kontraksinya cepat, maka otot jantung itu kontraksinya sedang, artinya ia berjalan sesuai, tidak begitu cepat dan juga tidak begitu lambat. Kita bisa melihat di jantung kita sendiri sebagai manusia, kita melihat bagaimana pergerakan atau kecepatan kontraksi yang dialami oleh jantung kita, bagian dinding jantung kita. Nah, tipe kontrolnya tentu itu tidak menurut kehendak. Kenapa? Karena jantung itu merupakan salah satu bagian penting makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia. Artinya kita tidak bisa menghendaki ia kapan dia harus berdetak ataupun tidak. Nah, baik anak-anak, itu penjelasan singkat mengenai otot jantung, otot polos, otot lurik. Nah, sebelumnya juga kita tadi sudah membahas mengenai jaringan epitel. Ya, jaringan epitel ada epitel selapis, epitel terlapis, serta epitel kubus selapis ataupun epitel kubus berlapis dan lain sebagainya, serta memiliki fungsi-fungsi setiap dari jaringan epitel. Tadi kita juga sudah membahas terkait apa itu jaringan epitel, jaringan, serta yang lain sebagainya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk bukan ke materi, kita akan masuk kepada kuis. Saya sudah memberikan kuis di modul yang saya kirimkan itu. Silakan nanti dikerjakan kuis tersebut. Kita akan membahas dua saja dulu terkait jaringan otot, pengertian dari jaringan otot, serta jaringan epitel atau jaringan epitelium. Oke, baik anak-anak, materi kita untuk video hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas lagi di Google Classroom untuk kembali bertanya jawab mengenai terkait pada jaringan. Tiga jenis yang kita bahas tadi. Pertama itu jaringan, yang kedua itu jaringan epitel atau epitelium, yang ketiga itu jaringan otot. Nah, untuk jaringan saraf serta jaringan ikat itu akan kita bahas minggu pertemuan selanjutnya agar anak-anak paham. Kenapa? Karena materinya cukup kompleks sehingga kita harus membagi materi tersebut.
Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran walaupun secara daring ataupun online. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa anak-anak dimengerti, bisa anak-anak aplikasikan di dalam bentuk tugas maupun pemahaman-pemahaman yang lainnya. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.